Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, kelas bahasa 2, akan memaparkan tentang studi kasus dan 3 pertanyaan mengenai kasus tersebut. Bersama saya, Sulis Umala Soleka, dan 2 rekan saya, Anissa Sakinah dan Zelmi Widianti. Kami akan membacakan studi kasus tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik, beserta 3 pertanyaan. Yang pertama, saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilai Diana jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana juga seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya juga menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Sebagai guru, hal yang dapat kita lakukan pertama adalah melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru juga bisa meminta Diana untuk melakukan self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Jadi sebagai guru kita meminta Diana menilai proses perkembangan dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dari mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang terakhir, guru dapat melakukan asesmen diagnostik atau formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Baiklah, pertanyaan kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertanyaan selanjutnya, asesmen seperti apa yang cocok diberikan kepada Diana? Sesuai dengan kasus yang dialami Diana, sebenarnya Diana ini memiliki kemampuan menjawab pertanyaan secara individual. Namun memang dalam menyelesaikan tugas, dia belum mampu atau misalnya belum bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, menurut kelompok kami, asesmen yang dapat diberikan kepada Diana ini adalah self-assessment dan performance assessment, di mana ini nanti akan self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik untuk mengolah pembelajaran dalam kelas. Jadi seperti anak itu diberikan kesempatan untuk menilai sendiri dirinya, atau berbentuk daftar checklist. Dia tinggal men-checklist apakah dia sudah memahami hal tersebut atau belum. Selanjutnya performance assessment. Performance assessment ini merupakan assessment yang berbentuk unjuk kerja. Nah, karena kemampuan Diana ini ada pada speaking atau pada tingkat berbicara secara lisan, maka asesmen yang berupa performance unjuk kerja ini bisa diberikan kepada Diana, seperti presentasi, atau misalnya dia melakukan sesuatu kemudian dia berpidato atau misal yang lainnya dengan dibimbing oleh guru. Jadi pada dasarnya guru memang harus melihat terlebih dahulu, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu terhadap kekurangan dan kelebihan peserta didik, sehingga nanti bisa menentukan strategi atau asesmen yang tepat bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, beberapa pertimbangan yang diperhatikan dalam memberikan self-assessment dan performance assessment. Yang pertama, mengidentifikasi semua langkah kegiatan assessment tersebut dan perhatikan bahwa tidak ada hal-hal yang penting yang terlewat, karena mungkin Diana ini salah satu anak yang susah memahami instruksi. Jadi kita sebagai guru harus mendampingi apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pengerjaannya sehingga dia mampu mengerjakan tugas dengan tuntas. Selanjutnya
menuliskan kemampuan khusus yang diperlukan. Seperti tadi kita bisa menggunakan oral. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak itu diberikan kesempatan untuk belajar atau memproduksi hasil belajarnya melalui gaya belajarnya masing-masing. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dan hasil belajarnya nanti. Selanjutnya, mengusahakan kemampuan yang diukur itu tidak terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak karena memang mungkin berbeda dengan PJJ sebelumnya yang akan lebih sulit dilakukan, maka ini akan lebih mudah dilakukan di kelas. Jadi terukur apa saja kemampuannya yang akan dilaksanakan. Mengurutkan kemampuan yang diukur berdasarkan urutan yang diamati, serta menentukan atau menyediakan kriteria penilaian yang jelas sehingga anak bisa mengetahui apa saja yang akan dinilai dari unjuk kerja yang akan mereka lakukan, dan ini akan membuat penilaian itu atau asesmen itu lebih terukur dan terlihat jelas. Baiklah, saya Anissa. Kali ini saya akan bacakan kesimpulan dari hasil asesmen yang telah kami desain sebelumnya sesuai dengan kasus yang dialami oleh Diana. Jadi berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mampu memahami kebutuhan dasar dari peserta didik kita sendiri itu untuk menentukan pengajaran yang tepat dan juga menentukan asesmen yang efektif itu seperti apa. Kemudian dalam merancang asesmen ini diperlukan pengetahuan seperti karakteristik serta kebutuhan belajar dari peserta didik kita agar proses pembelajaran bisa sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.